Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from group 6 will present two material in this video. The first is about adjective and comparison, and the second is about subjunctive. Hope you'll enjoy it, and here's the video. Here we go. Adjektif ialah kata yang menunjukkan sifat atau keadaan atau bilangan dari kata benda, sehingga adjektif dapat disebut juga dengan kata sifat. Pembagian adjektif ada 8, yaitu adjektif quality, adjektif quantity, adjektif numeral, demonstratif adjektif, proper adjektif, interrogative adjektif, dan possessive adjektif. Kebanyakan kata sifat yang menunjukkan sifat, dua buah kata sifat kuantitatif. Contoh, much and little, dua buah kata sifat bilangan. Contoh, many and few, mempunyai tingkatan perbandingan, atau bisa disebut dengan degree comparison. Degree comparison adalah kata yang dipergunakan untuk memperbanyak sifat suatu benda dengan sifat benda lain, atau untuk menyatakan dua buah benda atau lebih jika diperbandingkan. Namun, ada beberapa kata sifat yang tidak dapat mempunyai tingkat perbandingan, seperti kata sifat kuantitatif dan kata sifat bilangan yang lain. Kata sifat nama diri, kata sifat petunjuk, kata sifat distributif, dan beberapa kata sifat deskriptif dari jenis arti yang terkandung di dalamnya. Degree comparison terdiri dari 3 tingkat, antara lain yang pertama, positive degree, tingkat biasa, bentuknya tetap. Yang kedua, comparative degree, tingkat lebih atau perbandingan, bentuknya ditambah ER. Yang ketiga, superlative degree, tingkat yang paling atau ter, bentuknya ditambah ESC. Kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan beberapa kata sifat bersuku kata dua dapat dibentuk komparatif dengan menambahkan ER atau R, dan superlatif dengan menambahkan ESC atau SC. Rumus comparison adjective. Pemakaian degrees of comparison dapat menggunakan beberapa rumus berdasarkan tingkatan perbandingannya, seperti pada contoh setelah ini. Rumus positive degree. Yang pertama, S plus positive plus S. Contohnya, Haris is a clever as Dennis. Yang kedua, no less plus positive plus than. Contohnya, Haris is no less clever than Theo. Yang ketiga, not more plus positive plus than. Contohnya, Haris is not cleverer than Theo. Artinya, Haris dan Theo sama pandainya. Kemudian, rumus comparative degree. Yang pertama, comparative plus than. Contohnya, Sabrina is taller than Melia. Sabrina lebih tinggi daripada Melia. Yang kedua, Rusia is bigger than Iceland. Rusia lebih besar daripada Islandia. Manila is farther than Jakarta. Manila lebih jauh daripada Jakarta. Kemudian, rumus superlative degree. Yang pertama, the plus superlative plus of. Contohnya, she is the tallest than of all the girls. Dia paling tinggi di antara semua gadis itu. Yang kedua, the plus superlative plus noun plus in. Contohnya, Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Contoh comparison degree atau degree of comparison. 1. Fast, cepat. Faster, lebih cepat. Fastest, tercepat. Yang kedua, easy, mudah. Easier, lebih mudah. Dan easiest, termudah.
kata sifat yang bersuku kata dua atau lebih ditambah more untuk membentuk komparatif dan most untuk superlatif. Contoh, useful, berguna, more useful, lebih berguna, dan most useful, paling berguna. Contoh yang lainnya, necessary, penting, more necessary, lebih penting, dan most necessary, paling penting. Beberapa kata sifat yang dibentuk dengan cara tidak beraturan atau irregular untuk komparatif dan superlatif. Contoh, good, baik, better, lebih baik, best, terbaik. Contoh lainnya, bad, jelek, worse, lebih jelek, dan worst, terjelek. Beberapa kata adverb atau kata keterangan dalam bentuk positif degree yang menjadi kata sifat dalam bentuk komparatif dan superlatif. Contohnya, far, jauh, farther, lebih jauh, dan farthest, terjauh. Contoh yang lainnya, up, atas, upper, lebih atas, dan uppermost, paling atas. Pengertian subjunctive. Dalam tata bahasa Inggris, subjunctive merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah saran, harapan, sebuah ketidakpastian, dan kemungkinan, dan lain-lain. Makna subjektif selalu bertolak belakang, berlawanan dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Subjektif merupakan bentuk kata kerja atau sekelompok kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan atau pernyataan, yang mana tindakan dan pernyataan itu tidak terjadi menjadi kenyataan, melainkan hanya sebuah kemungkinan atau pandangan secara emosional berupa keraguan dan harapan. Sekarang perhatikan 6 bentuk subjektif berikut ini. 1. Counterfactual, berlawanan dengan fakta. Dalam bentuk ini, seseorang mengungkapkan ide atau gagasannya yang berlawanan dengan kenyataan atau fakta. Contoh, if I were you, I'd return it to the store. Artinya, seandainya waktu itu aku bersamamu, aku akan mengembalikannya ke toko. Faktanya, waktu itu dia tidak sedang bersamanya dan dia tidak mengembalikan sesuatu itu ke toko. Kedua, imperatif atau perintah. Dalam bentuk kedua ini, seseorang menggunakan subjektif untuk mengekspresikan perintah dan permintaan. Contoh, I demanded that she walk away. Aku memintanya untuk pergi. Yang ketiga, necessity, keperluan atau kebutuhan. Contohnya, it is necessary that she fill out the form first. Artinya, ini sangat perlu, ia harus mengisi form ini terlebih dahulu. Yang keempat, proposition, usulan atau saran. Contohnya, we proposed that they reconsider the offer. Artinya, kami mengusulkan supaya dia dapat mempertimbangkan kembali tawaran itu. Yang kelima, supposition, anggapan atau perkiraan. Dalam bentuk ini, seseorang mengungkapkan sebuah possibility atau kemungkinan. Contohnya, if I were to accept the position, I'd have to relocate. Artinya, kalau saja aku diterima di posisi itu, aku akan pindah. Yang keenam, wish atau harapan. Contohnya, I wish that I were able to go back and do it over again. Artinya, aku berharap aku dapat kembali dan mengerjakannya lagi. Formulation of subjunctive, rumus subjunctive. The first, future subjunctive, pengandaian yang akan datang. Rumusnya wish, subject 1 plus wish plus subject 2 plus could or would plus verb 1. Yang kedua, present subjunctive. Rumus wish, subject 1 plus wish plus subject 2 plus verb 2 or were. Kalau yang as if or as to, subject 1 plus verb 1 plus as if plus subject 2 plus verb 1 or were. Yang would rather, subject 1 plus would rather plus subject 2 plus verb 2 or were. Yang if only plus subject plus verb 2. The third, past subjunctive. Rumusnya wish, subject 1 plus wished plus subject 2 plus had plus verb 3 or been. Yang as if or as though, subject 1 plus verb 2 plus as if plus had plus verb 3 or been. Yang would rather, subject 1 plus would rather plus subject 2 plus had plus verb 3 or been.
Yang if only plus subject plus had plus verb 3 or been. Fungsi penggunaan subjektif. Yang pertama, as if atau as though digunakan untuk menyatakan sebuah keadaan yang tidak benar fakta atau kenyataannya. Yang kedua, wish, would rather, dan if only digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan sebuah keinginan atau harapan. Namun, harus diingat bahwa ada kata kerja atau verb tertentu seperti demand, insist, recommend, suggest, and kata sifat atau adjektif seperti essential, important, vital digunakan dengan that plus subjunctive atau mandatif subjunctive yang berfungsi untuk menjelaskan atau menekankan bahwa sesuatu harus dikerjakan atau direktif aspek. Contohnya, yang pertama, people demand that the troop be, atau orang-orang menuntut bahwa pasukan harus ditarik atau mundur. Yang kedua, it is important that everyone register, atau ini sangat penting bahwa setiap orang harus mendaftar. Kalimat-kalimat subjunktif jika diperhatikan terlihat sangat formal. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan auxiliary. Tapi jika direktif aspek dalam kalimat tersebut sudah cukup jelas, kita tidak perlu menggunakan auxiliary. Ini justru penggunaan main verb pada indikatif mood bisa lebih disederhanakan. Contohnya, yang pertama, people demand that the troops are atau should be, atau orang-orang menuntut bahwa tentara seharusnya ditarik. Yang kedua, it is important that everyone register, atau ini sangat penting bahwa setiap orang seharusnya mendaftar. Okay guys, that's all from us. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Keep safe and bye. Wassalamualaikum.